Jujur saya juga nggak nyangka ya segini rame ya. Oke, perkenalkan nama saya Eka, saya dari Surabaya. Saya di AFC ini mencapai peringkat Bushido yang ke-8. Jadi ada 8 Bushido di Indonesia yang periode ini ya. Yang periode lalu nggak ada Bushido, masih yang paling tinggi Demio. Saya akan sedikit sharing ya. Jadi mungkin teman-teman lihat saya sekarang, oh enak udah jadi Bushido, oh enak income-nya banyak. Nah tapi mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu dulunya saya gimana. Nah saya akan sharing. Jadi sebelum mengenal AFC, saya udah 8 tahun berkecimpung di dunia MLM. Tapi ya ujung-ujungnya seperti itu. Nggak ada yang bisa dibilang sukses. Bahkan ujung-ujungnya ya pasti begitu kita bangun 1 tahun hancur lagi, kita bangun setahun hancur lagi. Jadi nggak bisa ngumpulin duit dari MLM. Nah itu yang terjadi. Bahkan di MLM saya yang terakhir, yang sebelum ketemu di AFC, saya ini minus setahun. Kondisi keuangan saya ini minus tahun. Nah, minus tahun ini ya kita tahu lah, hidup di Surabaya dengan dua anak dan orang tua 2, pasti di atas 20 juta biaya hidupnya. Nah, anak saya dua-duanya SMA. Nah, sedangkan income saya di MLM yang sebelumnya itu cuman ya paling mentok 10 juta. Jadi tiap bulan tuh saya harus, istilahnya untuk bertahan hidup itu saya harus mencari pinjaman. Jadi gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, sampai akhirnya gali nggak bisa nutup. Jadi kartu kredit belum, apalagi SPP nggak bisa bayar, cicilan mobil nggak bisa bayar, listrik rumah hampir diputus, apalagi pokoknya seperti itu lah. Nah sehingga saya ini bisa dibilang hampir putus asa, karena saya sebagai anak laki satu-satunya di keluarga, adik saya 2 perempuan. Jadi saya ini di posisi gini, sebagai anak gagal, ya kan, sebagai anak ini gagal, sebagai orang tua pun saya gagal. Nah terus saya ini bingung mau ngapain, utang banyak, nggak bisa bayar, terus cara bayarnya gimana itu nggak tahu, karena memang waktu itu benar-benar buntu jalan. Nah sempat saya hampir putus asa, itu saya mau ke Amerika, maksudnya kerja bukan jalan-jalan. Nah saya mau ke Amerika, tapi saya ini masih nggak bisa ninggalin keluarga. Kan ke Amerika kan pasti butuh waktu, udah mungkin sebulan 2 bulan, pasti bisa bertahun-tahun nggak kumpul keluarga. Nah jadi saya mikir, aduh ke Amerika nggak kumpul keluarga itu apa gitu loh, biasanya kumpul nggak kumpul. Tapi kalau nggak ke sana itu nggak ada solusi lain, kerja ikut orang yang nggak laku, mau ke bisnis sendiri yang nggak ada modal, itu bingung. Nah singkat cerita, kok saya ini tiba-tiba diajak teman saya di AFC. Ya saya tahu AFC ini MLM lagi, tapi yang saya lihat, oh ini kok produknya Jepang. Nah setahu saya produk Jepang ini pasti kualitasnya bagus. Nah yang kedua, ini bukan diproduksi oleh MLM, beda kayak MW, Herbalife atau karena AFC ini memang bukan MLM ya di sana. Jadi memang mereka perusahaan farmasi, jadi bisa dipertanggungjawabkan produknya, kualitasnya. Nah itu yang membuat saya tertarik dulu. Tapi ketika saya minat,
saya pasti akan pulang ke cerita ke istri saya. Ini loh ada yang kalian baru, masih belum begitu booming. Aku bilang gitu ke istri saya. Terus langsung jawab, nggak usah wis. Langsung nggak usah wis kayak apa. Maksudnya gini, aku bilang tuh maksudnya cari mau tangan, aku mau jalan. Tapi dia langsung ngomong nggak usah wis. Nanti ujung-ujungnya ya tambah buang duit, nggak dapat duit tambah buang duit. Waduh, terus aku ya waktu itu bingung juga. Akhirnya saya memutuskan untuk nego sama upline saya yang nawar saya. Nah, jadi saya cuma bilang ini, namanya Basuki ya, terus pinjem modal londo kan tidak enak ya, kan kasar ya. Aku cuma pinjem, terus aku tolong gesek no kartu. Nah, buat no cicilan 12 kali, nanti aku yang bayar tiap bulan nih. Nah, seperti itu. Karena waktu itu gak ada pikiran lain, tak tolak gara-gara gak punya uang, ya aku udah bisa join, ya kan? Nah, tapi waktu itu aku tak pikir gini, utang sudah banyak, ditambah lagi utang 20 juta menurutku gak terlalu pengaruh. Ya, atau misalkan utang saya 500 juta waktu itu, tak tambah 20 juta lagi, gak mungkin ngefek. Betul ya, tidak mungkin ngefek karena utangku sudah banyak. Nah, tapi kalau aku sukses, mungkin aku bisa membayar utangku daripada aku tidak ada usaha sama sekali. Pasti ya jauh lebih sengsara kalau aku tidak ada tindakan. Nah, waktu itu aku nyebutnya kayak gitu, nyebutnya halus. Kamu nggak punya kartu kredit, aku tolong buat cicilan 12 kali, nanti per bulannya aku yang bayar. Nah, waktu itu dihitung sama Basuki, waduh, bunga ini kurang lebih 1,5 juta waktu itu, eman-eman. Nah, terus ya wis ini tak pinjemin, tapi aja setahun ya, nggak biro, ya 6 bulan aja katanya. Aku bilang ya wis nggak apa-apa, ya wis nggak apa-apa, nanti tak cicil ya tiap bulan. Waktu itu saya gabung sama kondisinya, waktu itu saya join bulan 3, dijoinkan bulan 3 tahun lalu. Nah, waktu itu kondisinya sama seperti sekarang, barang kosong, jadi aku join Diamond tuh, saya join Diamond, dijoinkan Diamond, saya cuma dikasih 1 box, lah ini setiap bulan suruh nyicil cuma dikasih 1 box. Nah, mau nggak mau kan saya harus usaha gitu, nggak gerak, nggak closing. Nah, cuma mau gerak dikasih peluru cuma 1. Nah, jadi waktu itu korban pertama saya itu adik istri saya, namanya Emily, sekarang pinginnya Shogun. Nah, saya tahu Emily ini dia punya sakit autoimun. Nah, saya tawarkan supaya yang penting closing. Yang penting closing, saya dapat konnichiwa, saya dapat bonus untuk kebutuhan saya sehari-hari. Intinya seperti itu. Nah, saya tawarkan Emily, ya puji Tuhan, tiba-tiba Emily ini juga tertarik dengan bisnisnya. Nah, langsung joinnya 1 Diamond 2 Ruby. Puji Tuhan dapat 3,3. Masih belum dapat pairing. Jadi masih belum dapat pairing. Nah, setelah Emily, saya kan tidak ada produk lagi, mau produknya sudah tak kasihkan dia. Nah, terus saya ngajak teman saya, Hendro sama Silvi, itu yang menjadi Busido juga dari ruangan saya sekarang Busido. Itu saya ajak Hendro Silvi itu juga tidak gampang. Nah, Hendro Silvi crossline saya di MLM sebelumnya. Nah, crossline saya di MLM sebelumnya. Nah, tapi juga sama waktu itu langsung tidak mau langsung join. Bukan nolak ya, tapi Hendro Silvi bukan nolak. Tapi masih tak pikirin, gini, gitu. Nah, kurang lebih 1 bulan baru dia memutuskan join. Itu Hendro Silvi. Nah, terus saya ngajak juga Pak Bobby.
Nah Pak Bobi ini kan teman saya SMA. Nah saya tahu Pak Bobi ini juga income-nya merosot di Prudent. Nah waktu saya ajak Pak Bobi, jawabannya seperti itu. Apa itu sop buntut, sop ayam lah, kayak gitu. Nah sampai sebulan saya kerja tetap tidak mau. Nah di bulan berikutnya, jadi 2 bulan saya ngerayu Pak Bobi, 2 bulan follow up, baru dia mau. Nah jadi pada awalnya teman-teman sebenarnya kita semua sama, perjalanan belum tentu enak. Kalau lihat akhirnya kayak Ani, oh enak ya bisa begitu, oh enak ya bisa sebenarnya sama. Dulu pun saya pernah waktu prospek, saya cuma bawa uang 10.000. Saya tidak berani naik mobil karena parkir di Surabaya itu 10.000. Iya kan? Saya naik sepeda motor. Saya naik sepeda motor biar apa? Parkir paling sepeda motor 5.000. Masih ada 5.000 via Aqua. Itu saya sampai nangis. Saya benar-benar sampai nangis naik sepeda motor. Aku prospek, tidak punya duit, tapi tidak prospek, tidak dapat duit. Jadi mau nggak mau nekat 10.000 itu saya bakal prospek naik sepeda motor, karena naik mobil pasti nggak cukup. Bayar apa? Bayar parkir aja sudah habis. Nggak bisa beli minum misalnya kan gitu. Jadi saya naik sepeda motor, saya cuma bawa 10.000, ya 5.000 kayak parkir, 5.000 beli Aqua. Itu sudah saya jalani. Nah jadi saya cuma pesan ke teman-teman, jangan modal sebagai alasan. Oh saya tidak punya modal, jangan. Karena saya sendiri sudah membuktikan bahwa modal itu bukan alasan utama untuk kita tidak bisa bergabung di HSU. Tapi alasan yang pertama adalah kita harus punya tekad untuk merubah hidup kita sendiri. Nah saya percaya kita punya Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Jadi kembali lagi untuk ini aku cerita dulu awal ya. Jadi tidak segampang itu juga. Nah dari waktu berjalan saya mulai mendapatkan income. Ya lumayan ketika Toreda sudah angka 30-an. Anak saya sudah bisa bayar SPP. Cicilan mobil sudah mulai lancar. Bahkan ketika saya samurai itu saya bilang sama istri saya, SPP ini bayar setahun sekali ya, biar nggak usah mumet tiap bulan. Nah kalau dibayar setahun kan pasti ada potongan. Nah jadi puji Tuhan. Dan barusan ini saya juga barusan beli rumah dari AFC yang selama ini saya cuma ngontrak bertahun-tahun. Nah dan juga saya melihat banyak sekali member-member saya yang ya seperti Pak Bobi juga sama, dulu pusing, sekarang mulai bisa beli aset, beli rumah, beli tanah, dan beberapa juga Pak Yusa sudah mulai beli tanah beli rumah di Citraland. Nah jadi menurut saya ini AFC adalah kendaraan yang tercepat untuk kita merubah nasib kita sendiri. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Paulus. Terima kasih.